Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Sejarah Peradaban Islam kelas MPIC akan mempresentasikan atau menjelaskan secara singkat makalah yang telah kami buat dengan judul Perang Salib dan Masa Kemunduran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Rizky Adi Pratama dari kelompok 7, Sejarah Peradaban Islam MPIC. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sebab, proses, dan dampak dari Perang Salib. Oke, yang pertama ada sebab Perang Salib. Saya di sini akan menjelaskan satu dari 3 sebab Perang Salib. Yang pertama, dengan kekuatan Bani Saljuk yang berhasil merebut Asia Kecil setelah mengalahkan Bizantium di Mazikab tahun 1071 Masehi. Kemudian Bani Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah tahun 1078 Masehi. Kekuasaan Bani Saljuk di Asia Kecil dan Yerusalem dianggap sebagai halangan bagi pihak barat untuk melaksanakan ziarah ke Bait al-Maqdis. Namun sebenarnya yang terjadi adalah bahwa pihak Kristen bebas melaksanakan ziarah secara bersama-sama. Tetapi ada isu yang mengatakan bahwa pihak Turki memperlakukan jamaah Kristen dengan kejam. Sehingga dengan adanya desas-desus tersebut, itulah yang menimbulkan amarah kaum Kristen Eropa dan menimbulkan Perang Salib I. Kemudian selanjutnya yang kedua, proses Perang Salib. Berawal dari pertikaian antara bangsa Portugis yang menganut agama Kristen Protestan dan Spanyol menganut agama Kristen Katolik yang berselisih paham mengakibatkan terjadinya Perang Salib. Selain itu juga menurunnya pengaruh kekaisaran Bizantium di timur yang disebabkan oleh gelombang baru serangan Muslim Turki. Pecahnya Kekaisaran Karolingan pada akhir abad ke-9 dikombinasikan dengan stabilnya perbatasan Eropa sesudah pengkristenan bangsa Viking, Slavia, dan Magyar telah membuat kelas petarung bersenjata yang energinya digunakan secara salah untuk bertengkar satu sama lain dan meneror penduduk setempat. Setelah itu, gereja berusaha untuk menekan kekerasan yang terjadi melalui gerakan-gerakan Pax Dei dan Terga Dei. Usaha ini dinilai berhasil, akan tetapi para ksatria yang berpengalaman selalu mencari tempat untuk menyalurkan kekuatan mereka, dan kesempatan untuk memperluas daerah kekuasaan pun menjadi semakin tidak menarik. Pengecualiannya adalah saat terjadi Reconquista di Spanyol dan Portugal, di mana pada saat itu ksatria-ksatria dari Liberia dan pasukan lain dari beberapa tempat di Eropa bertempur melawan pasukan Moor Islam yang sebelumnya berhasil menyerang dan menaklukkan sebagian besar semenanjung Liberia dalam kurun waktu 2 abad dan menguasainya selama kurang lebih 7 abad. Yang ketiga, dampak atau akibat yang ditimbulkan karena adanya Perang Salib. Perang Salib yang terjadi sampai pada akhir abad memberi pengaruh kuat terhadap timur dan barat. Di samping kehancuran fisik, juga meninggalkan perubahan yang positif walaupun secara politis. Misi Kristen Eropa untuk menguasai dunia Islam gagal. Akibat yang paling tragis dari Perang Salib adalah hancurnya peradaban Bizantium yang telah dikuasai oleh umat Islam sejak Perang Salib keempat hingga pada masa kekuasaan Turki Utsmani tahun 1453. Akibatnya, seluruh kawasan pendukung kebudayaan Kristen Ortodoks menghadapi kehancuran yang tidak terelakkan, yang dengan sendirinya impian Paus Urban II untuk unifikasi dunia Kristen di bawah kekuasaan Paus menjadi pudar. Mereka belajar dari kaum muslimin berbagai teknologi perindustrian dan mentransfer berbagai jenis industri yang mengakibatkan terjadinya perubahan besar-besaran di Eropa. Bagi umat Islam, Perang Salib tidak memberikan kontribusi lagi pengembangan budaya. Malah sebaliknya, umat Islam kehilangan sebagian warisan kebudayaan. Peradaban Islam telah diboyong dari timur ke barat. Dengan demikian, Perang Salib ini telah mengembalikan Eropa pada kejayaan. Bukan hanya pada material, tetapi pada bidang pemikiran yang mengilhami lahirnya masa Renaissance. Hal tersebut dapat dipahami dari kemenangan tentara salib pada beberapa episode, yang merupakan stasiun ekspedisi yang bermacam-macam dan memungkinkan untuk memindahkan khasanah peradaban timur ke dunia Masehi Barat pada abad pertengahan. Jadi dampak atau akibat yang muncul karena adanya Perang Salib itu ada berbagai bidang, ada di bidang seni, terus di bidang ekonomi, bidang pemerintahan, dan lain-lain. Yang terakhir, hal tersebut berkelanjutan dengan upaya
negara-negara Eropa melaksanakan kolonialisasi di berbagai negeri di timur, termasuk Indonesia. Bagi dunia Islam, perang salib telah menghabiskan aset kekayaan bangsa dan mengorbankan putra terbaiknya. Ribuan penguasa, panglima perang dan rakyat menjadi korban gencatan senjata yang ditawarkan terhadap kaum muslimin oleh pasukan salib, selalu didahului dengan pembantaian massal. Hal tersebut merusak struktur masyarakat yang dalam limit tertentu menjadi penyebab keterbelakangan umat Islam dari umat lain. Oke, jadi itu tadi sebab, proses, dan dampak yang ditimbulkan dari perang salib. Oke, untuk sebab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin Malik dari kelompok 7. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang kemunduran umat Islam pada masa penyerangan oleh bangsa Mongol. Jadi pada tahun 565 Hijriah atau sekitar 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Kota Baghdad dihancurkan dan Hulagu Khan berkuasa di Baghdad selama 2 tahun. Sebelum melanjutkan gerakan Syria dan Mesir, kemajuan bangsa Mongol secara besar-besaran terjadi pada masa kepemimpinan Yasugi Bahadur Khan. Ia berhasil menyatukan 13 kelompok suku yang ada waktu itu. Pada saat Yasugi Mongol, putranya Temujin yang masih berumur 13 tahun menggantikan sebagai pemimpin. Pada saat usia itu, ia berusaha memperkuat pasukan perang dengan menggabungkan bangsa Mongol dan kelompok lain. Pasukan perang dibagi dalam beberapa kelompok besar dan kecil, 1.210 orang. Tiap-tiap kelompok dipimpin oleh seorang komandan. Dengan demikian, bangsa Mongol mengalami kemajuan pesat di bidang militer. Pada tahun 1260, mereka berhasil menduduki Nablus dan Gaza. Panglima tentara Mongol, Kibuga, mengirim utusan ke Mesir meminta supaya Sultan Qutuz yang menjadi raja kerajaan Mamalik di sana menyerah. Permintaan itu ditolak oleh Qutuz, bahkan utusan Kibuga dibunuhnya. Tindakan Qutuz ini menimbulkan kemarahan di kalangan tentara Mongol. Kibuga kemudian melintasi Yordania menuju Galia. Pasukan ini bertemu dengan pasukan Mamalik yang dipimpin langsung oleh Qutuz dan Baibras di Ain Yalud. Pertemuan dasar terjadi. Pasukan Mamalik berhasil menghancurkan tentara Mongol pada tanggal 3 September 1260 Masehi. Yang kedua yaitu dinasti Ilkhan, Baghdad dan daerah-daerah yang ditaklukkan Hulagu selanjutnya yang diperintah oleh dinasti Ilkhan. Ilkhan adalah gelar yang diberikan kepada Hulagu. Daerah yang dikuasai dinasti ini adalah daerah yang terletak antara Asia Kecil di barat dan India Timur, dengan ibu kotanya Tabriz yang dipimpin oleh Hulagu Khan, seorang raja yang beragama Syamanis. Hulagu meninggal pada tahun 1265 Masehi dan diganti oleh anaknya Babaga yang masuk Kristen. Baru rajanya yang ketiga yaitu Ahmad Teguder yang masuk Islam. Karena masuk Islam, Ahmad Teguder ditantang oleh pembesar-pembesar kerajaan yang lain. Akhirnya ia ditangkap dan dibunuh oleh Argun yang kemudian menggantikannya menjadi raja. Selain Teguder, Mahmud Ghazan, raja yang ketujuh, dan raja-raja selanjutnya adalah pemeluk agama Islam. Dengan masuknya Islam, Mahmud Ghazan sebelumnya beragama Buddha. Islam meraih kemenangan yang sangat besar terhadap agama Shamanisme. Sejak itu pula orang-orang Persia mendapatkan kemerdekaannya kembali. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Untuk selanjutnya, saya Anita Puspitasari akan menjelaskan mengenai serangan Timur Leng. Timur Leng merupakan keturunan dari Mongol. Ia lahir di Uzbekistan tahun 1336 Masehi pada tanggal 8 April. Ia beragama Islam
Ia memiliki landasan filosofis, yaitu sebagaimana hanya ada satu Tuhan di alam ini, maka seharusnya ada seorang raja di dunia ini. Oleh karena itu, Timur Leng ingin menguasai atau menaklukkan seluruh dunia dengan memerangi umat Islam yang ada di negara-negara. Dan Timur Leng ini memiliki kebiasaan unik, yaitu membuat piramida dari kepala manusia yang sudah dibunuh. Di Sabzawar, Afghanistan, ia membunuh 2000 orang, kemudian dijadikan menara. Kemudian di Isfahan, Iran, 70.000 kepala dijadikan menara juga. Di Aleppo, Syria Utara, 20.000 manusia dibuat piramida setinggi 10 hasta. Dan di Baghdad, 20.000 kepala manusia ia bikin 120 piramida sebagai tanda kemenangan. Jadi kebiasaan Timur Leng ini membuat menara dari kepala mayat yang dibunuh dengan kepala menghadap keluar sebagai tanda kemenangan Timur Leng sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nurandini Putri Adityo. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi terakhir kami mengenai kemunduran dinasti Mamalik di Mesir. Negara Islam yang pada saat itu tidak mengalami masa kemunduran dari serangan bangsa Mongol maupun dari Timur Leng hanyalah dinasti Mamalik. Negeri itu adalah Mesir. Di antara prestasi yang pernah dicapai pada masa klasik bertahan di Mesir. Walaupun demikian, prestasi yang dicapai oleh dinasti ini masih di bawah prestasi yang pernah dicapai oleh umat Islam sejak aliran teologi berkembangnya Asy'ariyah. Filsafat mendapat kecaman sejak pemikiran Al-Ghazali mewarnai pemikiran umat Islam. Mereka ditempatkan pada kelompok yang terpisah dari masyarakat oleh penguasa Ayyubiyah. Ketika Al-Malik Al-Saleh meninggal pada tahun 1249, anaknya Turansyah menggantikan tahtanya sebagai sultan. Baybars berhasil membunuh Turansyah, istri Malik Al-Saleh. Penguasa-penguasa di Suriah segera menyatakan setia kepada penguasa-penguasa Mamalik. Sejarah dinasti yang berlangsung sampai tahun 1517 Masehi ketika dikalahkan oleh kerajaan Utsmani dibagi menjadi dua periode. Periode pertama, periode kekuasaan Mamluk Bahri sejak berdirinya 1250 Masehi sampai berakhirnya pemerintahan Haji 2 tahun 1389 Masehi. Kedua, periode kekuasaan Mamluk Burji sejak berkuasanya Turkuk untuk kedua kalinya tahun 1389 Masehi. Pihak lain, suatu kekuatan politik baru yang besar muncul sebagai tantangan bagi Mamalik, yaitu kerajaan Utsmani. Kerajaan inilah yang mengakhiri riwayat Mamalik di Mesir. Dinasti Mamalik kalah melawan pasukan Utsmani dalam pertempuran menentukan di luar kota Kairo tahun 1517 Masehi. Sejak itu wilayah Mesir berada di bawah kekuasaan kerajaan Utsmani sebagai salah satu provinsinya. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah penyampaian materi yang dilakukan oleh kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf.